Panti asuhan harusnya menjadi rumah bagi anak-anak yang punya nasib kurang beruntung. Tapi yang baru terjadi ini malah bikin publik naik pitam. Anak-anak di panti asuhan justru jadi korban pelecehan seksual. Pelakunya, pengasuh dan pemilik panti asuhan yang dulu ternyata pernah jadi korban pelecehan. Yuk selengkapnya kita diskusi. Akhirnya resmi pakai baju tahanan. Ini Sudirman dan Yusuf, pemilik dan pengasuh panti asuhan yang diduga mencabuli anak-anak penghuni panti yang seluruhnya laki-laki. Ya, kasus ini pertama kali dilaporkan 2 Juli 2024. Awalnya 1 korban, lalu kini yang melapor jadi 8 anak. Jumlah ini didapati usai penyidikan yang dilakukan. Kabid Humas menyebut korban adalah 5 anak-anak dan 3 dewasa. Itu yang sudah melapor, tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia punya data lengkapnya. Total korban yang teridentifikasi ada 30 orang, 13 orang sudah dalam pendampingan dinas sosial, 3 orang di rumah relawan, dan 8 masih dalam proses. Tapi diduga masih ada 22 orang lain yang jadi korban. Ya, 2 tersangka memang sudah ditahan. Masih ada 1 lagi yang buron. Mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Namanya Yandi Supriyadi, usia 29 tahun. Dia adalah pengurus yayasan. Sekarang sudah masuk daftar pencarian orang. 1 dari 2 tersangka yang sudah ditangkap ini ngaku pernah jadi korban pelecehan saat masih kecil. Tapi yang bikin gak habis pikir, dia sengaja mendirikan panti asuhan untuk mencari korban baru. Kapan ini mulai dilakukan? Tentunya ini kita terus dalami dari para pelaku ini. Yang jelas kalau untuk ketua yayasan ini yang jelas tadi memang ini sudah sejak awal yayasan ini berdiri, memang dia yang pelaku yang pertama kali yang memulai adalah ketua yayasan ini. Jadi seperti itu. Ya, gak berhenti di situ. Mirisnya lagi, anak-anak di panti ini juga jadi umpan untuk meraup simpati para donatur. Anak-anak yang seharusnya masih ada orang tuanya, dia bilang masih yatim piatu supaya ini untuk orang itu kasihan. Berbagai fakta kini terkuak. Yayasan Panti Asuhan yang berdiri sejak tahun 2006 ternyata tidak berizin. Menurut catatan kami, yayasan tersebut belum terdaftar sebagai LKS di Dinas Sosial. Oke, itu soal pengawasan panti asuhan. Yang lain yang tidak jadi perhatian adalah bagaimana memutus mata rantai kekerasan seksual ini. Karena kita tahu tidak sedikit pelakunya termasuk yang ini memiliki latar belakang yang sama. Pernah dilecehkan saat kecil. Itu datangnya dari trauma yang tidak terselesaikan. Nah, kenapa bisa trauma ini nggak terselesaikan? Banyak juga faktornya. Yang pertama, mungkin mereka tidak pernah mendapatkan terapi gitu ya, atau pendampingan psikologis yang tepat gitu. Ini kan trauma ini, kekerasan seksual itu kan pastinya meninggalkan luka yang sangat mendalam ya, gitu. Sama seperti ketika kita luka fisik, kalau kita lecet kemudian kita biarkan itu lama-lama bisa infeksi. Kalau infeksi lama-lama bisa jadi sesuatu yang lebih buruk. Nah, ini persis seperti itu gitu analoginya. Jadi sebetulnya korban ini juga ya punya luka lah yang tidak bisa disembuhkan. Nah, gimana cara kita bisa memutus? Sesimpel dengan kita memberikan edukasi juga nih kepada orang-orang yang kita tahu. Sebetulnya kalau pernah mengalami kejadian tidak mengenakan, sesimpel apapun itu, kalau sudah dirasa mengganggu keberfungsian sehari-hari, maksudnya bikin dia jadi sulit untuk yang bekerja misalnya ya, jadi pergi ke kantor, atau misalnya untuk ibu rumah tangga sulit untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya lah ya, atau misalnya anak ke sekolah gitu ya, jadi takut ke sekolah. Artinya itu udah tanda-tanda harus dibawa ke profesional. Ya, Indonesia darurat pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Kami kutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hingga Oktober 2024 ada 7.471 anak di bawah umur jadi korban kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual pada anak-anak di panti asuhan ini jadi contoh tragis. Kemanakah sistem perlindungan anak dan pengawasan masyarakat? Stop kekerasan pada anak, apapun bentuknya. Saya Rusdi Maulana, terima kasih sudah diskusi.